yang menyelamatkan kita. Karena itu anak sekolah minggu yang ada di rumah juga, kita tetap bersuka cita. Memuji nama Tuhan. Lagu yang kedua ini kita akan nyanyikan bersama-sama, yaitu di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Oke, kita nyanyikan. Ya, adik-adik sekolah minggu, di badai topan dunia, kalau kita di dalam naungan Tuhan Yesus, kita akan selamat. Dan karena itu, Yesus itulah satu-satunya penolong kita. Karena itu adik-adik sekolah minggu, kita akan memasuki ibadah kita. Kita akan bernyanyi lagu yang terakhir. Apa judulnya? Bersama Yesus lakukan perkara besar. Ya, kita nyanyikan. Adik-adik sekolah minggu, kita akan memulai kebaktian kita. Kita berdoa di dalam hati masing-masing saat teduh dimulai. Kita puji Tuhan, mari
Mari kita siap buku edisi sekolah minggu nomor 27 ayat 1. Adik-adik sekolah minggu yang menjadi patik di minggu kita hari ini yang terambil dari patik Patuluhon. Patik Patuluhon. Kita akan bersama-sama mengucapkannya. Patik Patuluhon. Patik Patuluhon. Dan jadi dohonmu. Dan jadi dohonmu. Goa di debata. Goa di debata. Yang go soture dalana. Yang go soture dalana. Aihona umumna dosowut. Aihona umumna dosowut. Angka nama sineang. Angka nama sineang. Di goana. Di goana. Ido yang kosahana. Ramai kita mandor, ale Tuhan debata, saya berhubungi memahami, mengulahkan nama bantu pagi ini. Amin. Mari tema kita siang buku yang sekolah minggu nomor 124 ayat 1. Oh,
dosa-dosa yang kita lakukan, marilah kita berdoa sejenak. Doa dimulai. Rahmat kita mandung, sesama dosa nami, soma paresa nami, di dosa hidoman, nomor dosa Tuhan. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang menjadi ayat bulanan buat kita di dalam bulan Oktober tertulis di 42 ayat 10. Sadama rohamu sama hamu unang hati boon pikiri hamu alai patutuh hamu ma rohamu tuhase repon unang parbisuk hamu di rohamu. Dalam bahasa Indonesia 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Hidup yang usahakan rahmat hidup bukan kita tuaruban dikata rahmat kita mandung mertua ma natu mangihon hata di bata jalan namun peosa. Amin. Mari kita siap buku sekolah minggu nomor 23 ayat 1. Di panggungan 100 nama terpayu daripada Mikau Pinasilang
pujian dari buku Inggris Sekolah Minggu nomor 30 ayat 1. Shalom adik-adik sekolah minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Ada baiknya kita ambil posisi berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Tuhan kami, terima kasih buat penyertaan-Mu di pagi hari ini. Kami bersyukur sekali karena Engkau masih memberkati kami, melindungi kami, memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, sehingga di malam yang sudah kami lalui, kami juga bisa mengikuti kebaktian di pagi hari ini. Adik-adik sekolah minggu akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kepada mereka pengertian dan sukacita untuk mendengarkan firman-Mu, dan juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami supaya kami bisa menyampaikannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita yang menjadi cerita Alkitab di pagi hari ini tertulis di Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Inang akan membacakannya di tengah-tengah kita. Demikian firman Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami mendirikan sekarang 3 kemah untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal sendiri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, Kak Inang dan Kak Ira juga akan berbincang-bincang mengenai cerita Alkitab kita yang mengatakan bahwa Yesus dimuliakan di atas gunung. Sekolah minggu, simak dengan baik cerita ini ya adik-adik. Oke, adik-adik, kita akan mengetahui bahwa Yesus itu adalah anak Allah, anak yang
diutus untuk memberikan kepada kita keselamatan di dunia ini. Maka dalam kehidupannya Yesus memiliki dua pengakuan dari Allah bahwa dia adalah anak Allah. Di Gunung Tabor, pada cerita ini kita akan melihat siapa saja yang mengikut Tuhan Yesus untuk berdoa. Siapa Kak Ira? Yang mengikut Yesus di Gunung Tabor itu ada 3. Yang pertama Yakobus, yang kedua Petrus, yang ketiga Yohanes. Ada Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Itu adalah murid Tuhan Yesus. Pada saat itu Yesus mau berdoa. Jadi adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa. Kehidupan Tuhan Yesus saja melakukan berdoa. Adik-adik yang menjadi pengikut Kristus, kita juga harus berdoa. Tuhan Yesus melakukan doanya di Gunung Tabor. Apa yang terjadi pada saat itu? Yesus memiliki kemuliaan yang menandakan bahwa baju, wajah Tuhan Yesus itu Kak Ira bersinar. Itulah tandanya bahwa Yesus itu anak Allah yang diutus untuk menyelamatkan kita dari dosa. Adik-adik sekolah minggu, Inang mau tanya sama Kak Ira. Kak Ira, di manakah Tuhan Yesus itu dibaptis? Di Sungai Yordan. Iya, di Sungai Yordan. Tuhan Yesus itu dibaptis di Sungai Yordan. Maka pada saat itulah pertama sekali Allah mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah anaknya, anak yang dikasihi, dan kepada Tuhan Yesuslah Allah itu berkenan melalui berupa burung merpati yang hinggap kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, yaitu yang pada nats ini adik-adik sekolah minggu Kak Ira. Pada saat ini Yesus itu dimuliakan melalui kedatangan Nabi Musa dan Elia. Nabi Musa dan Elia. Tuhan Yesus itu bercahaya. Ketika Tuhan Yesus itu berbicara dengan Musa dan Elia, itulah menandakan, membuat Petrus, Yohanes, dan Yakobus mengenal Yesus kembali sebagai anak Allah tunggal Tuhan kita. Maka adik-adik sekolah minggu, orang yang di sekitar kita juga harus mengenal kita. Ada papa, ada mama, ada saudara kita, kakak abang kita, adik kita yang mengenal kita, yang tahu siapa kita. Dan itulah kita juga dikenal dan diakui di dalam keluarga. Ayah memanggil kita anak, ibu juga memanggil kita anak. Bahkan kakak abang kita juga memanggil kita sebagai adik. Dan kita memanggil mereka sebagai mama, papa, abang, kakak, adik juga. Adik-adik sekolah minggu, ketika kita dipanggil sebagai anak Allah, sebagai anak yang mengikut Kristus, kita sudah mengenal Kristus seperti Yakobus, Yohanes, dan Petrus tadi yang melihat secara langsung kemuliaan Allah itu, kemuliaan Tuhan Yesus itu dimuliakan di Gunung Tabor. Maka dengan demikian apa yang sudah ditunjukkan Tuhan Yesus dengan sikap berdoa tadi, bahwa kehidupan kita tidak akan terlepas dari berdoa. Harus terserah kepada Tuhan setiap hari. Walaupun ya kan Kak,
Walau pagi batang martangnya mahita. Ale Tuhan debata aman nami nani banua bijak. Moya teka di pasangan rohan nami tuho. Ala doho berdana di jangkong boho Tuhan aja. Iso buka buku kami pilihan kami. Saya mau baik-baik asal ngapok di luar. Amin. Rama hitam kami doho bintangnya ale aman nami. Ale aman nami nani banua bijak. Saya bingung dia mawar. Saya roma ada jauh. Sesau kalau di rohan di kamu musuh nani banua bijak. Lebo malu kami sadari rohan buat siapa ini. Sesama bersama bisong panesa nami. Di dosa di doa atau dosa kami tuju untuk pengunjungan. Kadua kami siap pengaku. Hai bodoh pulang kata jauh. Doa kamu Rodi kasang ampun saleh. Amin. Di pasu-pasu jalan dirahmati Tuhan di batama kita. Di sodapun Tuhan di batama buhina tu kita. Jalan sima rohana kita. Di rupamu Tuhan di batama buhina tu kita. Jalan di pasok pada mena tutup di tabi. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Shalom.